شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله لقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Jamaah salat subuh Masjid As-Sakinah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa sudah di pertengahan Ramadan, Allah memberikan kita kenikmatan yaitu kesehatan, kelancaran di dalam berpuasa. Tidak ada harapan lain kecuali kita selalu berharap besar kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan kita di bulan puasa ini diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Banyak sekali amalan-amalan sunnah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Kalau wajibnya yaitu puasa, sunnahnya macam-macam. Ada yang mengerjakan salat tarawih, ada yang mengerjakan ini, mengerjakan itu. Intinya bulan Ramadan adalah bulan memperbanyak amal ibadah, baik itu ibadah yang bersifat ritual ataupun ibadah yang bersifat sosial. Karena intinya ibadah itu ada dua, yaitu bentuknya yang berbentuk ritual dan berbentuk sosial. Akan tetapi seluruh amalan-amalan yang kita kerjakan di setiap harinya itu tidak lepas dari apa yang dinamakan dengan niat. Niat yaitu amalan hati, amalul qalbi. La ya'lamuha illallah. Tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang banyak yang mengatakan, kenapa kok sholat saya ini masih tidak berpengaruh di dalam kehidupan saya? Saya sholat wajib tiap hari jamaah di masjid, akan tetapi perilaku saya di sosial masih belum baik. Satu. Yang kedua, saya bersedekah, akan tetapi katanya sedekah itu kok menambah harta, menjaga harta dan lain sebagainya. Saya rajin sedekah tetapi harta saya nggak nambah. Dua. Yang lain juga seperti halnya dengan amalan-amalan ibadah yang lain. Mungkin dari bapak-bapak sendiri, ibu-ibu sendiri punya pengalaman pribadi tentang sebuah amalan. Di tengah amalan tersebut kita seakan-akan bosan. Misalnya kita setiap hari sholat duha 4 rakaat, tetapi rasa-rasanya kok gak ada efek dalam hidup kita. Kembali lagi, ada orang membantu bersedekah, membantu itu ya, membantu orang lain. Ternyata di tengah perjalanan ini orang lain yang dibantu ini malah menjadi ujian bagi orang yang membantu. Contoh, saya orang yang dermawan. Ada anak yang saya sekolahkan, saya besarkan. Karena dia tidak mampu, saya sekolahkan, saya besarkan sampai jadi A, jadi B. Ternyata ketika dia besar itu, ternyata ketika dia besar, malah jadi fitnah buat kita, ujian untuk kita. Malah dia yang memusuhi kita, malah dia yang nyakiti kita, malah dia yang menjadi ujian untuk kehidupan kita. Ada juga kita sudah nolong orang, kita sudah baik sama orang ini, tetapi feedbacknya kepada kita itu kurang baik. Kembali lagi Pak, ini sebenarnya tidak jauh dari permasalahan
permasalahan niat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baiknya amalan ketika kita sudah mengerjakan sebuah ibadah, itu ibadah sosial atau ritual, adalah introspeksi niat kita, yaitu benar-benarkah kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berkata, rubba amalin saghirin tu'azimun niyah wa rubba amalin kabirin tusawwirun niyah. Beberapa banyak amalan kecil menjadi besar karena niatnya, dan beberapa banyak amalan besar menjadi kecil karena niat. Terkadang kita sholat sunnah setiap hari 2 rakaat itu Allah lebih senang daripada kita sholat 8 rakaat, tetapi kita fokusnya hanya pada jumlahnya, bukan pada Allah ridho atau enggak, Allah senang apa enggak. Terkadang yang enteng itu yang Allah ridho. Kita bersedekah 2.000 setiap hari, terkadang lebih Allah ridhoi karena niat kita yang tulus, tidak memikirkan apa. Ya sudah, sedekah daripada kita sedekah kepada orang lain 5 juta. Akan tetapi ada embel-embelnya di situ. Memang awalnya kita niat lillahi ta'ala, akan tetapi dalam perjalanan kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Uji dengan ketika duduk kita cerita A, cerita B, saya tadi ngasih ini, saya tadi ngasih ini, saya tadi ngasih ini. Cerita lagi, ada orang lagi cerita lagi gini. Oke, kalau dianya berargumen fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan dengan nikmat Tuhanmu harus engkau ceritakan. Akan tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebaik-baiknya kebaikan adalah kebaikan yang disembunyikan ketika atau kita memberi tangan kanan tangan kiri itu tidak mengetahui. Karena yang namanya kelihatan itu lebih condong, lebih rentan untuk menimbulkan kesombongan. Masyaallah muslimin wal muslimin rahimakumullah. Ada juga kenapa kok sholat kita, sedekah kita itu tidak ada efeknya di dalam kehidupan dunia ini. Di sini saya membacakan sebuah ayat surat Hud ayat 15-16. Man kana yuridu dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yanfasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil aakhirati illa an-naar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Beberapa barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang ia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi, dan mereka nanti di akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka, dan amal-amalnya itu batal dan sia-sia usahanya. Ini sebenarnya gambaran bagi orang-orang yang sia-sia mengamalkan sebuah pekerjaan yang baik tanpa dibarengi dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak yang bertanya, Ustaz, niat karena Allah itu bagaimana? Manusia itu kan sebaik-baiknya kita itu pasti ada, seikhlas-ikhlasnya manusia pasti ada pamrihnya, ya, pasti ada modusnya. Seikhlas-ikhlasnya kita pasti ada embel-embel dunianya, nggak mungkin nggak. Saya pun begitu. Entah itu ingin dibilang orang lain itu menjadi orang dermawan lah, entah itu menjadi orang baik lah, itu sebenarnya ujian kita, bisikan. Maka solusi yang terbaik adalah kita mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala, iktiraf bahwasanya amalan-amalan kita ini belum sempurna ya Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, perbaharui hati dan niat saya di dalam beribadah ini. Dan saya meminta maaf, mohon ampun kalau amalan-amalan saya selama ini itu niatnya masih kurang ikhlas kepada Engkau. Kita iktiraf kepada Allah Subhanahu wa taala.
mengakui bahwasanya amalan kita ini belum sempurna, belum tulus niatnya, maka terimalah amalan hamba ini dengan segala kekurangannya ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada seorang ulama bernama Jalaluddin Rumi mengatakan, ketika engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetaplah berdoa dengan air mata palsumu, karena Allah Subhanahu wa taala tetap menerima mata uang palsu tersebut. Intinya kita selalu tetap kita amalkan saja yang sering sholat sunnah, kerjakan terus, yang sering bersedekah, kerjakan terus, yang sering mengaji, kerjakan terus. Rentan Pak, namanya amalan-amalan itu rentan untuk dibisiki oleh syaitan agar kita berhenti. Kalau kita tidak berhenti, kita dibisiki bagaimana kita menjadi orang yang sombong. Itu. Makanya Imam Muslim rahimahullah taala meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah itu ada 3 orang yang pertama kali dibakar di dalam api neraka. Yang pertama itu orang yang alim dan qari, ya, ustaz itu. Yang pertama dibakar di api neraka itu ya orang-orang yang alim, bisa baca Quran. Apalagi kalau suaranya mendayu-dayu, itu rentan. Nanti ketika di akhirat dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berkata, alim dan qari tersebut, ya Rabb, dahulu di dunia aku belajar ilmu, aku ajarkan ilmu kepada manusia, dan aku membaca Al-Quran karena Engkau ya Allah. Itu karena kata orang alim dan orang yang pintar baca Al-Quran. Allah berfirman, kadzabta, engkau dusta. Kamu dahulu menuntut ilmu hanya ingin disebut ulama. Kamu dahulu membaca Al-Quran hanya ingin disebut qari. Dan kamu sudah mendapatkan predikat itu, lalu ia pun diseret dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Kadang-kadang juga kalau sudah dilempar oleh masyarakat itu ustaz, ulama, qari. Kita sekarang kan tidak bisa membedakan mana ulama, mana mubalik. Kalau seperti kami ini ecek-ecek. Ulama betulan itu harus menguasai Al-Quran, hadis. Al-Quran nanti turunannya ada ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, ilmu ini, ilmu itu. Paling tidak kata ulama-ulama Al-Azhar itu mengatakan seorang ulama itu harus menguasai 70 cabang ilmu keagamaan di dalam Islam. Itu ulama. Kalau hanya sekedar hadis terjemah, Quran terjemah, itu anak SMP juga bisa. Yang kedua kata Rasulullah SAW, yang pertama kali dibakar di api neraka yaitu orang yang mati syahid, lalu dipanggil oleh Allah, apa amalanmu? Dia berkata, ya Rabb, aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh karena Engkau. Allah berfirman, kamu dusta atau kadzabta, kamu dahulu berperang hanya ingin disebut pahlawan dan pemberani, dan kamu sudah mendapatkan sebutan tersebut, lalu ia pun diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Pejuang-pejuang. Yang ketiga, orang yang selalu berinfak atau yang selalu bersedekah. Allah bertanya kepadanya, apa amalanmu di dunia? Dia berkata, ya Allah, tidak ada satu tempat yang Engkau sukai untuk aku berinfak padanya kecuali aku sudah berinfak semuanya kepada Engkau ya Allah. Allah berfirman, kadzabta, kamu dahulu berinfak hanya ingin disebut sebagai orang dermawan, dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu, lalu ia pun dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Masyaallah muslimin wa sunnatul muslimin rahimakumullah. Perhatikanlah niat-niat kita. Sesungguhnya orang-orang yang mengharapkan kehidupan akhirat, dia akan menjadikan niatnya karena ingin mendapatkan akhirat. Tapi ketika dunia menjadi sesuatu yang lebih besar, dunia itu memang terkadang umur Pak ya. Kalau umur di bawah 40 yang belum mapan itu memang niatnya kadang-kadang untuk dunia. Salat duha biar dagangannya laris infak biar nanti dapat
balasan lain. Tetapi kalau sudah umur, sudah mapan 50 sampai 60 ke atas, bukan itu lagi, Pak. Para psikologi mengatakan orang-orang yang berada di umur ini mengerjakan amalan kebaikan itu satu, katakan eksistensi, hubbus syuhrah, ingin dikenal dan ingin diketahui banyak orang. Hati-hati. Untuk yang muda, untuk yang tua, tata niat selalu. Masyaallah muslimin wa sallallahu rahimahumullah. Amalan kecil pun bisa jadi memasukkan kita di dalam surga. Seperti di dalam hadis itu, man tasaddaqa bi adli tamratin man kasaba tayyibin wa la yas'al Allah illa tayyib fa inna Allah ta'ala yaqbaluha bi yaminihi thumma yarmiha li sahibiha kama yurbi ahadukum falahu hatta takuna misal jabal. Barang siapa bersedekah meskipun sebutir kurma, namun dari hasil yang baik, dan Allah tidak akan menerima sesuatu kecuali sesuatu yang baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima sedekah kurma dengan tangan kanannya. Kemudian dia akan mengadakannya untuk orang-orang yang bersedekah, sebagaimana salah seorang di antara kalian memelihara anak kuda sehingga sedekah kurma tersebut menjadi sebesar gunung. Ini kecil, tetapi di mata Allah sangat besar karena niat. Sebutir kurma, tetapi dia tidak mengharapkan apa-apa. Makanya di dalam Quran surah Al-Ikhlas itu tidak ada embel-embel sedikit pun kecuali tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari introspeksi dari awal sampai akhir Ramadan ini, jangan-jangan kita sudah salah niat di dalam amalan-amalan yang lain. Kalau puasa, semoga kita selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala niat yang lurus, bahwasanya kita betul-betul mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.